Saudara, iblis mencobai kita agar kita jatuh, tetapi Allah mencobai kita agar kita diberi mahkota. Mari bersama kita akan maknai dan membaca firman di saat ini di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kasih dan setia Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami rasakan di saat ini ya Tuhan, ketika Engkau memberikan kami rahmat dan hari yang baru untuk kami syukuri. Firman Tuhan akan menuntun perjalanan kami di hari ini. Berkati kami Tuhan, sehingga firman ini menjadi terang dan pelita dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita membaca Mika pasal 5 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pencobaan tentu sering mewarnai kehidupan kita. Dan setiap kita biasanya terperangkap di dalamnya. Mau keluar kadang susah, karena kita sudah terlena dan sudah terbuai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, cobaan adalah hal yang paling tidak kita sukai dan harus kita hindari. Tetapi kita sadari bahwa itu juga hal yang tidak memang mampu kita hindari hanya menurut kekuatan kita sendiri. Ada seorang bapak yang berkata, kadang-kadang manusia lebih bodoh daripada seekor keledai. Mengapa dia berkata demikian? Karena ia katakan bahwa keledai tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Tetapi kadang manusia ia jatuh kepada kebiasaan-kebiasaan yang sama, dosa-dosa yang sama, yang sering dilakukannya secara berulang-ulang. Kita tahu bahwa iblis akan berupaya sedemikian rupa supaya membuat kita terjatuh. Atau kalaupun kita bisa terlepas dari godaan, iblis akan berupaya sedemikian rupa untuk mengikat kita. Dan pastinya ia akan tersenyum kalau melihat kita jatuh dan tidak berdaya lagi. Saudaraku, ingatlah bahwa terlena dan terbuai oleh kenikmatan duniawi sifatnya hanya sementara. Di dalam bacaan ini kita melihat bahwa umat Tuhan juga terlena di dalam dosa, terbuai dalam perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan dan yang mereka kerjakan. Namun Nabi Mika mengungkapkan bahwa mereka mengalami suatu penderitaan seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Itu artinya bahwa penderitaan mereka tak tertahankan lagi. Penderitaan mereka tak dapat digambarkan lagi, saking hebatnya, saking besarnya, sehingga melalui nubuat di sini dikatakan akan ada seorang penolong, akan ada seorang pembebas, akan ada seseorang yang menyelamatkan umatnya untuk terlepas dari berbagai godaan, dari berbagai penderitaan yang ada. Namun saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita ini juga lemah dan terbatas adanya untuk melawan berbagai godaan. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh juru selamat. Dan Mika berkata bahwa juru selamat akan ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Inilah kabar baik, inilah kabar sukacita, sehingga mari kita sebagai orang yang percaya terus ada di dalam pemaknaan Minggu Advent yang ketiga ini untuk benar-benar melihat bahwa Sang Penolong, Sang Penebus sedang dan telah datang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan di saat ini. Biarlah firman ini yang akan menerangi kehidupan kita dan terus membuat kami Tuhan
kuat untuk menjalani hari ini dengan penuh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.